Listrik satu pas adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan 2 kW, penghantar yang ke-1 sebagai kW pas L, yang kedua sebagai kW netral N. Umumnya listrik satu pas bertegangan 220 sampai 240 volt, mangko digunakan banyak orang. Biasanya listrik satu pas digunakan untuk listrik perumahan. Namun, listrik PLN di jalanan itu memiliki 3 pas. Tetapi yang masuk ke rumah kita hanya 1 pas. Karena kita tidak memerlukan daya besar dan untuk peralatan di rumah kita hanya menggunakan listrik 1 pas dengan 220 sampai 240 volt. Nyala lampu, pengisian daya HP, menghidupkan benda elektronik hingga kegiatan di dapur. Selain itu, ada fungsi utama dari kabel listrik sebagai penghantar listrik. Jika kita nengok sekilas, semua kabel listrik yang ada di sekitar kita akan terlihat sama. Padahal jenis-jenis kabel listrik berbeda nian. Bangko, ibu kota Kabupaten Merangin juga punya permasalahan lintasan atau jalur kabel, baik kabel PLN, Telkom, dan TV kabel, serta kabel fungsi lain. Patut diperhatikan nian, ada beberapa instalasi atau jalur kabel luar yang menumpang pada tiang bukan milik perusahaannya atau parasit. Hal ini patut ditelaah oleh dinas terkait dan instansi terkait. Seperti kabel parasit itu, tanpa disengaja, kabel parasit dapat mencelakakan orang di sekitarnya. Kabel parasit bisa memancing jalur arus listrik di sekitarnya. Bila hari hujan, itu sangat berbahaya. Jalur parasit bisa menghantar arus tanpa disengaja. Tim Global Investigation News.com dalam penelusuran kabel dalam kota menemukan jalur semrawut yang sangat tidak elok ditinggal oleh kita. Tim Global Investigation News.com dalam penelusuran kabel dalam kota menemukan jalur semrawut yang sangat tidak elok ditinggal oleh kita. Lintasan kabel Telkom, TV kabel dan jalur lain berseraan di tiang-tiang, baik yang miring maupun tiang tegak. Masyarakat Kota Bangko lah terbiasa dengan kabel yang berserakan, baik di persimpangan maupun di jalan lurus. Apakah tidak bisa dirapikan kabel nang berseraan itu? Samano profesional kerja dari pemilik kabel tu. Selagi kabel itu tidak muna awak lantak lah, tidak tahu lagi kabel mano baik, sebab lah berserak di tiang tu. Timbul pertanyaan lain, siapa pemilik tiang PLN dan Telkom? Lalu ngapo bisa ada banyak kabel yang menempel? Lalu pajak penggunaan tiang macam mana? Dan dipertanyakan pula kota wisata kok kabel berserak?